Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, Yunche perlahan-lahan sadar kembali. Lingkungannya adalah dunia yang benar-benar putih, di mana dia tidak bisa melihat apapun atau merasakan kehadirannya sendiri. Di mana tempat ini? Apakah aku masih hidup? Kakak Yunche. Di dalam dunia putih pucat, panggilan lembut seorang gadis terdengar. Suara ini menyebabkan kesadaran Yunche berdebar kencang saat dia berteriak panik, "Linger! Linger, apakah itu kamu? Di mana kamu?" Dia mencari dengan tekun, melihat sekeliling, namun dia tidak dapat menemukan sosok Linger sama sekali. Hanya ada suaranya yang seperti mimpi yang terdengar pelan di samping telinganya, "Kakak Yunche, selama ini, aku terus menunggumu. Meskipun mereka mengatakan bahwa kamu tidak akan kembali, aku percaya bahwa kakak Yunche tidak akan berbohong padaku. Aku sudah berusia 16 tahun, tapi, di mana kamu kakak Yunche, kenapa aku tidak sempat menunggu? Kamu, akankah aku benar-benar, tidak pernah bisa bertemu kakak Yun lagi?" Gumaman lirihnya masih dipenuhi kerinduan dan kesedihan yang mendalam. "Linger, aku sudah di sini. Aku yakin kamu aman dan sehat dan pasti masih menungguku. Kamu di mana? Cepat, beritahu aku di mana kamu berada." Yunche berteriak sekuat tenaga saat dia mati-matian mencari sosok Su Linger di dunia yang sepenuhnya putih. Akhirnya, di hadapannya, siluet peri berwarna putih bulan perlahan-lahan muncul. Melihat sosok di depannya, Yunche bergumam kaget, "King Yue." Xia King Yue yang muncul di hadapannya masih cantik dan tanpa celah. Namun, temperamennya jauh berbeda dari Xia King Yue di hatinya. Dia adalah istri sahnya, tetapi sekarang ketika dia muncul di hadapannya, dia merasa malu seolah-olah dia sedang mengagumi peri yang ada di bulan. "Yunche," Xia King Yue bergumam pelan, "aku menemukan apa yang selalu kuinginkan tapi kenapa semuanya berbeda dari apa yang kubayangkan, apa yang selalu aku kejar dan harapkan semuanya menyimpang dari prediksiku. Sebaliknya, saya terjebak di dalam sangkar yang kelihatannya indah. Yunche, apakah aku salah? Apa yang harus aku lakukan?" Xia King Yue terus menggumamkan kata-kata yang Yunche tidak mengerti dan bayangannya menjadi semakin kabur. Saat Yunche tanpa sadar mengulurkan tangannya dan mencoba menyentuhnya, dia tiba-tiba melihat bahwa di ujung dunia putih pucat, bayangan orang lain yang mengenakan jubah salju berkibar muncul. "Sedikit, peri kecil," gumam Yunche dengan suara bergetar. "Yunche," punggung Chu Yuechan menghadapnya dan suaranya yang sedingin es terdengar hangat dan lembut, "Putri kami sudah berusia 6 tahun. Dia sepertimu dan sepertiku, lebih manis dari bintang manapun di langit malam yang luas. Namun, dia tidak pernah bisa melihat ayahnya." Dunia putih pucat tiba-tiba runtuh dan lenyap. "Peri kecil." Yunche menangis dengan tergesa-gesa sambil duduk dengan marah. Itu adalah mimpi. Dia pernah mengalami mimpi aneh seperti ini sebelumnya, waktu itu karena pencarian jiwa bunga udumbara akhirat. "Tunggu, saat ini aku sedang di..." Rasa sakit yang menyebar ke seluruh tubuhnya menyebabkan dia sadar kembali dengan cepat. Yunche membuka matanya dengan cepat. Di depannya, ada dunia yang sama dengan dunia sebelum kesadarannya hilang. Dunia gelap dipenuhi dengan cahaya keunguan yang mengerikan. Dia segera menyadari asal mula cahaya ungu dan dengan cepat menundukkan kepalanya lagi. Sebelumnya, bunga udumbara Netherworld yang tidak lengkap hampir merenggut nyawaku. Tapi kenapa meski ada jutaan bunga di sini, meski saya terluka parah, saya masih bisa sadar. Terlebih lagi, luka-lukanya sudah pulih lebih dari setengahnya, dengan tingkat penyembuhan alami tubuhku, mungkinkah aku sudah tidak sadarkan diri selama beberapa hari?" Meskipun Yunche tidak melihat bunga udumbara akhirat dengan matanya, seluruh tubuhnya masih diselimuti cahaya ungu. Apa yang Yunche tidak mengerti adalah perasaan pencarian jiwa sangat lemah.
Apa yang salah? Yunce mencoba mengangkat kepalanya, melihat ke arah lautan bunga Netherworld Udumbara dan ekspresinya langsung menjadi terkejut. Lautan bunga yang sangat besar memenuhi matanya dan dia tidak bisa melihat ujungnya. Namun, pada saat ini, semua kelopak bunga iblis ungu telah tertutup dan berubah menjadi tunas. Meski cahaya ungu masih terang, kekuatan pencarian jiwa telah melemah beberapa lusin kali. Pada saat yang sama, apa yang berbeda dari bunga Udumbara Netherworld lainnya yang dilihat Yunce saat itu adalah bahwa di lautan bunga Udumbara Netherworld yang begitu besar, tidak ada sedikit pun suara tangisan hantu. Mereka bergoyang diam-diam di dalam cahaya ungu seolah-olah mereka takut mengganggu sesuatu yang ada. Apa yang salah? Sudah berapa lama aku tidak sadarkan diri? Mengapa saya berhasil bangun? Kenapa ada perubahan aneh pada bunga Udumbara Netherworld, sosok itu? Yunce tiba-tiba teringat bahwa sebelum dia kehilangan kesadaran, dia samar-samar melihat sosok itu berjalan keluar dari lautan bunga Netherworld Udumbara. Yunce akhirnya mendeteksi sesuatu saat ini dan berbalik dengan cepat. Tatapannya tiba-tiba bertemu dengan sepasang mata yang memancarkan cahaya mempesona. Yunce tercengang. Di sebelah kanannya, hanya 2 langkah jauhnya, ada seorang gadis kecil mungil yang diam-diam mengambang di sana. Rambut perak cerah galaksinya menempel di tubuh halusnya dan menjuntai ke bawah. Sebagian panjangnya terseret di lantai yang sedingin es. Rambut di depan keningnya menari-nari meski tidak ada angin, melengkapi penampilannya yang lembut seperti batu giok putih. Tubuhnya ditutupi dengan cahaya putih dan di bawah cahaya itu, sepertinya dia tidak mengenakan pakaian apapun. Namun, kakinya yang putih halus tidak tertutup oleh cahaya putih dan terlihat seluruhnya. Kakinya yang lembut menyerupai teratai es tergantung di udara dan setiap jari kakinya yang seputih salju berkilau seolah-olah dia diukir dari batu giok. Selain rambut perak panjangnya, seluruh tubuhnya tampak seperti boneka giok, diukir sempurna dari batu giok putih. Tapi yang paling aneh adalah matanya, itu adalah sepasang mata mempesona yang belum pernah dilihat Yunce sebelumnya. Setengah bagian atas mata kanannya berwarna kuning pucat sementara bagian bawahnya berangsur-angsur berubah menjadi hijau pucat. Sedangkan untuk mata kirinya, bagian atas berwarna biru pucat sedangkan bagian bawah berangsur-angsur menjadi ungu tua. Sepasang mata, memancarkan pancaran 4 warna berbeda. Cahaya warna-warni yang berhasil ditangkapnya sebelum tidur bukanlah ilusi. Yunce telah melihat banyak mata berwarna tidak normal, sebelumnya ketika dia sedang berlatih kedokteran dengan gurunya di benua Azure Cloud. Dalam istilah medis, warna mata yang tidak normal diberi label iris heterochromia. Namun, dia belum pernah melihat atau mendengar seseorang yang memiliki 4 warna mata berbeda. Yunce menatap gadis muda itu dengan kaget sementara gadis itu kembali menatapnya dengan tenang. Seluruh dirinya diam, dia tidak bersuara dan tidak berekspresi. Bahkan tidak ada aura apapun yang keluar darinya. Jika Yunce menutup matanya sekarang, dia tidak akan bisa mendeteksi kehadirannya sama sekali. Di bawah jurang yang dalam, di dunia kegelapan, lautan bunga Udumbara akhirat, 4 mata berwarna. Gadis yang berada di depan Yunce saat ini mengeluarkan perasaan misteri dan ilusi yang mendalam, tidak, warna magis. Kamu adalah, Yunce akhirnya menggunakan nada yang sangat lembut dan bertanya tetapi saat dia membuka mulutnya, suaranya tiba-tiba terhenti dan dia menjadi tertegun sekali lagi. Setelah itu, dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan berkata, Honger. Gadis muda yang misterius ini tersenyum. Yunce terkejut menyadari bahwa selain warna rambut dan matanya, wajah, fitur wajah dan bahkan sosok gadis misterius di hadapannya sama persis dengan Honger. Itu hanya suatu kebetulan. Yunce segera berkata pada dirinya sendiri. Lagi pula, penampilan serupa adalah hal yang biasa, meskipun dia sangat mirip dengan Honger. Terlebih lagi, sikap mereka sangat berbeda. Honger penuh ekspresi dan suka menangis,
tertawa, dan membuat keributan. Hampir tidak pernah ada waktu di mana dia diam. Bahkan dalam tidurnya, dia akan mengatakan segala macam hal aneh. Namun, gadis di depannya terlalu diam dan sepertinya dia tidak memiliki emosi apapun. Meskipun gadis itu memancarkan perasaan misteri dan sihir yang kuat, setidaknya Yunce tidak bisa mendeteksi adanya bahaya darinya. Siapa kamu? Yunce menatapnya dan dengan tenang bertanya, apakah kamu yang menyelamatkanku? Bibir gadis muda itu terpisah sedikit sebelum menutup kembali dengan lembut. Kemudian, mereka berpisah dan menutup lagi. Dia tampak seperti sedang mencoba mengatakan sesuatu tetapi tidak dapat mengeluarkan suara apapun. Kamu tidak bisa bicara? Yunce bertanya dengan penuh selidik. Gadis itu menatapnya dengan tenang dan dengan ringan menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, kamu mengerti apa yang aku katakan? Yunce bertanya lagi. Gadis itu mengangguk sekali lagi, sinar 4 warna di matanya tertuju pada wajah Yunce. Salah satu kemampuan Yunce yang lebih luar biasa adalah dia bisa menguraikan niat seseorang dari sorot matanya. Namun, dalam tatapan penuh warna gadis itu, ada banyak hal tetapi Yunce tidak dapat memahaminya. Yunce berdiri dari tanah. Gadis itu dapat memahami apa yang dia katakan tetapi tidak dapat berbicara. Ini berarti dia tidak akan bisa menanyakan di mana tempat ini dan siapa dia. Tapi setidaknya dia tidak punya niat buruk terhadapnya dan sepertinya tidak menolaknya. Bagi Yunce, ini sudah merupakan cahaya yang sangat terang di dunia kegelapan. Bahwa dia bisa terbangun di depan lautan besar bunga Netherworld Udumbara, gadis misterius ini pasti menjadi satu-satunya alasan. Bertahan hidup di jurang yang gelap dan dalam ini, gadis yang mengambang di antara lautan bunga Udumbara Netherworld, eksistensi seperti apa dia? Apakah dia seseorang atau, melihat lautan bunga Netherworld Udumbara di kejauhan, dia tiba-tiba memiliki pemikiran aneh di dalam hatinya dan langsung berkata, bunga ungu itu, apakah kamu yang menutupnya? Gadis itu mengangguk sedikit, tatapannya masih tertuju padanya dan tidak meninggalkannya sejak awal. Yunce tertegun dan setelah ragu-ragu, dia bertanya dengan berani, karena kamu bisa mengendalikan bunga ungu itu, maka, bisakah kamu memberikan salah satunya kepadaku? Saya sangat membutuhkannya. Hanya satu yang baik-baik saja. Bisakah kamu? Dia tidak lupa bahwa saat ini, apapun yang mendukung jiwa Jasmine hanyalah sisa kekuatan dunia bawah dan itu bisa bertahan paling lama 20 hingga 30 tahun. Jika dia ingin jiwa dan tubuhnya menyatu dengan sempurna, dia membutuhkan bunga Udumbara Netherworld yang lengkap. Gadis muda itu sepenuhnya memahami kata-katanya. Dia membalikkan tubuhnya dan mengulurkan tangan kecilnya, dengan lembut menunjuk ke arah lautan bunga Udumbara Netherworld. Seketika, di depan lautan bunga Udumbara Netherworld yang tertutup rapat bermekaran dengan indah, memancarkan cahaya ungu yang lebih bagaikan mimpi. Dan segera, semua kelopak beserta bunganya terlepas seluruhnya dari batangnya. Kemudian, sambil diliputi oleh cahaya menakutkan, mereka terbang menuju gadis muda itu. Yunce melihat pemandangan ini dengan ekspresi tercengang. Meskipun bunga Udumbara Netherworld yang lengkap hanya berjarak kecil, ia diselimuti oleh cahaya misterius dan menakutkan dan kekuatan pencarian jiwanya tidak dapat dirasakan sama sekali. Gadis itu mengangkat bunga yang tampak besar baginya dan membawanya ke depan Yunce. Keempat warna matanya tetap indah dan tanpa celah. Guncangan dan detak jantung Yunce begitu kuat sehingga tidak bisa bertambah lebih jauh lagi. Dia dengan hati-hati mengulurkan tangannya dan berkata dengan rasa terima kasih, terima kasih. Anda tidak hanya menyelamatkan saya, Anda juga telah memberi saya hadiah yang sangat berharga. Dengan kedua tangannya, dia menerima bunga Udumbara Netherworld secara lengkap dan saat menerimanya, dia menyentuh tangan gadis muda itu, tapi dia tidak merasakan kehangatan apapun dan juga tidak ada perasaan kontak.
Matanya tanpa sadar beralih ke bawah dan dia dengan jelas melihat jarinya melewati tangan kecilnya. Ini, apakah tubuh jiwamu? Yunce bertanya dengan kaget. Gadis muda itu menatapnya dalam diam dan setelah beberapa waktu, dia akhirnya mengangguk ringan. Yunce kaget lagi. Gadis muda di depannya sebenarnya sama dengan Jasmine yang baru saja kehilangan tubuhnya. Itu hanyalah tubuh jiwanya. Apa yang membuatnya semakin terkejut adalah Jasmine pernah mengatakan kepadanya sebelumnya, kekuatan melahap energi kegelapan tingkat tinggi sangat menakutkan bagi tubuh jiwa dan hampir tidak dapat dipulihkan. Bahkan seseorang sekuat Jasmine tidak berani muncul di dalam sarang setan pembantaian bulan dengan tubuh jiwanya. Namun, gadis ini yang memiliki tubuh jiwanya juga ada di dunia gelap ini di mana aura iblis gelap berkali-kali lebih kuat daripada di dalam sarang setan pembantaian bulan, dan dari apa yang dia rasakan, sepertinya dia sudah berada di sini, untuk waktu yang sangat lama. Yunce membuka mulutnya, tapi untuk waktu yang lama, dia tidak tahu harus berkata apa. Perasaan misterius yang dia keluarkan jauh lebih kuat dibandingkan saat dia bertemu Jasmine di masa lalu, dan juga saat dia bertemu dengan iblis primordial asli di dalam sarang setan pembantaian bulan. Cahaya 4 warna yang berasal dari mata gadis itu misterius namun tenang saat dia terus menatap Yunce. Tidak ada sedikit pun rasa ingin tahu, dan tidak peduli seberapa keras Yunce berusaha, dia tidak bisa menguraikan apa yang tersembunyi di balik cahaya itu. Apakah kamu sudah lama berada di sini? Yunce bertanya. Sama seperti sebelumnya, gadis itu hanya mengangguk kecil. Mengenai berapa lamanya, mungkin gadis itu sendiri pun tidak mengetahuinya. Kalau begitu kamu, Yunce ragu-ragu beberapa saat sebelum akhirnya menanyakan pertanyaan yang paling dia pedulikan. Apakah kamu tahu cara meninggalkan tempat ini? Bibir gadis itu terbuka sedikit, tapi dia tidak mengangguk atau menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya, kilau matanya sedikit berubah. Dia tidak menggelengkan kepalanya, mungkinkah dia tahu? Namun, gadis itu tidak tahu bagaimana cara berbicara. Oleh karena itu, meskipun dia tahu, dia tidak punya cara untuk memberitahunya. Gadis ini terlalu misterius. Meskipun Yunce sangat ingin tahu siapa dia dan mengapa dia ada di sana, tidak ada keraguan bahwa hal terpenting baginya adalah meninggalkan tempat ini. Yunce diam-diam mengeluarkan kristal jiwa. Meskipun dia tidak tahu sudah berapa lama dia tidak sadarkan diri, kristal jiwa itu masih utuh dan cahayanya tidak berkurang sama sekali. Dia sangat yakin bahwa Sulinger tidak mungkin berada di sini. Namun, dia juga lebih percaya bahwa kristal jiwa itu pasti milik Sulinger. Kristal ini diberikan kepada Yunce oleh Su Hengshan yang sudah bertekad untuk mati, yang berarti dia telah mempercayakan kehidupan dan masa depan Sulinger kepadanya. Bagaimana mungkin dia salah? Rasa sakit yang hebat terus menyebar ke seluruh bagian tubuhnya. Yunce akhirnya mampu menahannya setelah berdiri beberapa saat. Dia menyimpan bunga udumbara Netherworld yang diberikan gadis itu kepadanya dan dengan lembut berkata, sebelumnya, aku perlu waktu untuk mengobati lukaku. Aku akan bicara denganmu setelah ini, oke? Gadis itu tidak bereaksi dan malah terus mengawasinya dalam diam. Keheningannya seperti berada di bawah langit malam berbintang. Yunce duduk bersila dan dengan cepat menenangkan dirinya saat dia berkonsentrasi untuk memulihkan diri. Di masa lalu, setiap kali dia merawat lukanya, dia akan mencurahkan 30% indranya untuk berjaga-jaga jika ada bahaya, tidak peduli seberapa aman lokasinya. Namun di sini, dia berkonsentrasi sepenuhnya pada penyembuhan dan tidak meninggalkan pertahanan. Meskipun gadis ini begitu misterius sehingga dia bisa saja hanya mimpi, Yunce benar-benar yakin akan satu hal, bahwa dia tidak akan menyakitinya. Sebaliknya, dia memberinya rasa aman yang misterius. Dia telah membantunya mengumpulkan bunga udumbara akhirat, dan dia pastilah alasan mengapa monster gelap tidak berani memasuki area ini. Yunce menstabilkan auranya,
energinya yang dalam dan kekuatan Dewa Kemarahan disalurkan bersama. Setelah napasnya menjadi konsisten dan ringan, seluruh tubuhnya dengan cepat memasuki kondisi kesurupan. Energinya yang dalam dan kekuatan Dewa Kemarahan bekerja lebih cepat, dengan cepat menyembuhkan luka di tubuhnya. Gadis itu tidak mengganggunya, dan dari awal sampai akhir, dia hanya diam di sana melayang seperti boneka perak berukir. Matanya juga tidak meninggalkannya, dan tatapannya perlahan menjadi tenang. Dia melihat pagoda emas kecil di atas kepalanya dan warna wajah pucatnya mulai kembali. Lama berlalu dalam keheningan, dan sikap serta pandangan gadis itu tidak berubah sedikit pun. Akhirnya, setelah luka dalam Yunce pulih lebih dari setengahnya, aura mendalamnya mulai semakin terpancar darinya. Perlahan-lahan tumbuh menjadi spiral aura dalam yang kuat dan berputar cepat yang mengelilingi seluruh tubuh Yunce. Saat spiral aura dalam yang digunakan untuk mengobati luka luar muncul di sekitar tubuh Yunce, cahaya warna-warni di mata gadis itu mulai bergetar dan terus berlanjut selama beberapa saat, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang paling penting. Itu adalah bidang keheningan ungu, aliran waktu hampir tidak bisa dirasakan. Setelah waktu yang terasa seperti selamanya, aura di tubuh Yunce mulai mengendur. Cedera internalnya telah sembuh total dan sebagian besar luka luarnya juga telah pulih. Dalam beberapa hari lagi, mereka akan sembuh total. Yunce menghela napas pelan, membuka matanya, dan segera ia melihat sosok mungil gadis di sampingnya. Dia tersenyum padanya dan bergerak untuk berdiri, tapi tiba-tiba merasa jantungnya berdebar kencang. Yunce tertegun dan ekspresi wajahnya berubah total. Ini, mungkinkah? Perasaan menakutkan yang menusuk tulang menyebar dari kedalaman pembuluh darah Yunce. Rasa sakit yang luar biasa membanjiri tubuhnya seperti wabah. Pupil Yunce menyusut, dan tubuhnya, yang baru saja dia obati, jatuh ke tanah lagi, telapak tangannya menempel erat ke dadanya. Aura hitam lemah berangsur-angsur muncul dari telapak tangan Yunce yang menekan dadanya dan mulai semakin tebal. Tak lama kemudian, tubuh dan wajah Yunce diselimuti oleh aura hitam yang semakin pekat. Seluruh tubuh Yunce mengejang dan wajahnya memelintir kesakitan. Seluruh tubuhnya berkeringat dingin. Bola asal iblis. Mengapa ini terjadi? Kenapa secepat ini? Bola asal iblis baru saja disegel oleh roh ilahi gagak emas. Meskipun pada akhirnya penyakit itu pasti akan kambuh lagi, penyakit itu seharusnya tetap tersegel selama 1 atau 2 bulan ke depan. Mengapa itu terjadi sekarang? Di tengah rasa sakitnya, pupil mata Yunce membesar secara signifikan, tiba-tiba dia sadar. Mungkinkah jurang gelap yang dalam ini menjadi alasan mengapa bola asal iblisnya kambuh sebelum waktunya? Ini adalah dunia yang dipenuhi energi iblis gelap. Terlebih lagi, energi itu sangat padat. Kemungkinan besar tinggal di lingkungan seperti itu telah mendorong pemulihan dan pertumbuhan bola asal iblis. Yunce berteriak kesakitan. Bukan hanya bola asal iblis yang tiba-tiba terlepas dari segelnya, bola itu juga muncul kembali dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Dalam beberapa saat, aura kegelapan yang mendalam yang berasal dari bola asal iblis telah dengan mudah menghancurkan pertahanan energinya yang dalam. Itu melonjak ke seluruh tubuhnya, menyerang setiap bagiannya seolah-olah dia telah dikirim ke neraka. Yunce hampir tidak punya waktu untuk berjuang, dan seluruh tubuhnya tenggelam dalam jurang kegelapan yang dalam. Auranya yang dalam dengan cepat dan seluruhnya tersebar di bawah pengaruh aura iblis gelap. Dia bahkan tidak bisa berdiri, apalagi mengerahkan pertahanan apapun. Sepertinya, aku benar-benar tidak akan berhasil kali ini. Yunce memasang ekspresi muram di wajahnya. Penglihatannya perlahan menjadi kabur karena aura gelap yang semakin pekat. Dia menyerah pada perjuangannya, karena tidak memiliki kesadaran untuk melakukannya. Dia dengan cepat kehilangan akal sehatnya, dan satu-satunya hal yang bisa dia fokuskan adalah mencoba dan tetap sadar.
Awalnya aku berpikir bahwa aku sudah mempersiapkan bagaimana aku akan mati, aku tidak menyangka bahwa aku akan mati di tempat seperti ini. Aku bahkan tidak punya waktu untuk mengucapkan selamat tinggal pada ayah, ibu, Suir dan yang lainnya. Saya tidak mendapat kesempatan untuk bertemu Linger lagi. Saya merasa sangat tidak puas. Tapi, tidak seburuk itu, akhirnya aku bisa melihat peri kecil lebih cepat. Kekambuhan bola asal iblis itu begitu tiba-tiba dan jauh lebih intens dari sebelumnya. Tidak ada yang bisa membantunya saat ini. Bahkan jika roh ilahi gagak emas hadir, dia tetap tidak dapat membantunya menyegelnya kembali. Aura hitam yang menyelimuti Yunce menjadi semakin tebal, dengan cepat melahap tubuh Yunce serta kekuatan hidupnya. Yunce menyerah untuk berjuang dan hanya menatap kosong pada apapun yang masih bisa dilihatnya, dia hampir tidak bisa melihat gadis di depannya mendekat, mengangkat tangan kecilnya, dan diam-diam memanipulasi bola kecil cahaya hitam. Bola cahaya itu sangat hitam pekat sehingga tidak masuk akal. Tampaknya itu adalah lubang hitam yang diceritakan dalam legenda, yang muncul di pusat alam semesta. Penglihatan dan kesadaran Yunce sudah menjadi kabur, tapi pancaran bola cahaya hitam itu tampak sangat jelas di inti jiwanya. Melihat bola cahaya hitam ini, tubuh Yunce, yang sudah tenggelam dalam kegelapan, tiba-tiba mulai berdenyut dengan ganas. Denyut ini datang dari kedalaman pembuluh darahnya yang dalam, dan pembuluh darahnya yang dalam, yang semula diselimuti aura gelap, mulai bersinar dengan cahaya merah, biru, dan ungu. Tampaknya secara bertahap melawan kegelapan dan menjadi semakin kuat. Perasaan ini, mungkinkah, sosok gadis itu akhirnya membungkuk ke arah Yunce, dan dia menggeser bola cahaya hitam di tangannya sehingga berada di sebelah mulutnya. Tangan kecilnya kemudian terbalik, dan di bawah pengaruh kekuatan lembut, bola itu terbang ke mulutnya dan berakhir di dalam tubuhnya. Aura gelap yang sangat pekat yang mengelilingi dan merasuki tubuh Yunce tiba-tiba melonjak. Semua aura kegelapan yang mendalam menyerupai binatang buas yang baru saja dibangunkan dengan kasar dan sekarang berteriak dengan marah saat itu beredar ke seluruh tubuhnya. Boom! Suara yang seolah-olah berasal dari kedalaman neraka terdengar, dan aura hitam di tubuh Yunce meledak, menyebar sepenuhnya. Hanya cahaya hitam sempurna yang tersisa. Cahaya hitam ini menempel pada permukaan tubuh Yunce, dan bahkan matanya bersinar karenanya. Semua rasa sakit di tubuh Yunce hilang, dan dia dengan cepat sadar kembali. Di kedalaman nadinya yang dalam, bola asal iblis yang tertanam di sana masih mengeluarkan cahaya hitam yang kuat dan aura kegelapan. Awalnya itu seperti benda asing yang menakutkan bagi Yunce, sumber malapetaka yang mengerikan. Namun sekarang, Yunce tidak hanya merasakan kehadirannya dengan jelas, tetapi juga tidak lagi terasa asing baginya. Dia bahkan dapat dengan jelas merasakan bahwa itu hanyalah bagian lain dari tubuhnya, yang saling berhubungan erat dengannya, pembuluh darahnya yang dalam dan jiwanya. Itu menjadi sangat lembut, dan dia dapat dengan bebas mengendalikannya. Itu seperti bagaimana dia bisa mengendalikan anggota tubuhnya sendiri. Bahkan aura kegelapan yang sebelumnya hampir menghancurkannya telah menyatu sepenuhnya dengan auranya yang dalam dan beredar sesuai keinginannya. Ini, apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Perubahan besar yang terjadi di tubuhnya telah selesai hanya dalam beberapa saat. Itu terjadi begitu cepat sehingga Yunce tidak mampu bereaksi atau bahkan memikirkannya. Namun, perubahan aneh tidak berhenti di situ, perubahan itu baru saja dimulai. Boom, boom, boom. Cahaya hitam yang memasuki pembuluh darah Yunce mulai pecah, dan kegelapan, di luar pemahaman, terpecah menjadi serpihan kegelapan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika masing-masing bersentuhan dengan pembuluh darahnya yang dalam, mereka segera menyatu seperti air raksa yang menyentuh tanah, tidak ada sedikit pun yang hilang. Seolah-olah mereka adalah satu kesatuan pada awalnya.
Pada saat yang sama, setelah setiap bagian kegelapan menyatu dengan pembuluh darah Yunce yang dalam, gelombang pasang energi yang sangat besar melonjak dalam pembuluh darah yang sangat dalam itu. Energi ini asing, namun sangat kuat. Yunce membuka matanya, tapi ekspresinya sangat terkejut. Dia jelas merasakan bola cahaya hitam menyatu dengan pembuluh darahnya yang dalam, dan pastinya mengalami peningkatan kekuatannya sendiri pada tingkat yang mengkhawatirkan. Tingkat ke-7 dari alam mendalam Tyrant. Tingkat ke-8 dari alam mendalam Tyrant. Tingkat ke-9 dari alam mendalam Tyrant. Tingkat ke-10 dari alam mendalam Tyrant. Mengikuti suara aneh yang bergema di dalam jiwa Yunce, hambatan yang banyak Tuan habiskan sepanjang hidup mereka untuk mencoba menerobos hancur dalam satu dorongan. Aura dalam di dalam tubuh Yunce mereda dan pembuluh darahnya menjadi sunyi. Aura mendalam yang pekat mulai beredar dengan tenang di dalamnya seolah-olah itu adalah lapisan nebula. Di alam eksistensi ini adalah aura terdalam yang terkuat. Tingkat pertama Sovereign Realm mendalam. Bola cahaya hitam yang datang dari gadis itu akhirnya selesai menyatu dengan pembuluh darah Yunce yang dalam. Semua perubahan aneh berhenti, dan seluruh tubuh Yunce menjadi tenang. Dia memeriksa pembuluh darahnya yang dalam, pembuluh darah yang dalam yang awalnya berwarna merah, biru, dan ungu sekarang memiliki wilayah tambahan di dalamnya yang berwarna hitam. Wilayah hitam berada di tengah-tengah vena dalam dan hampir menempati separuh ruang di dalamnya. Di ruang sekitar, 3 warna merah, biru, dan ungu hidup berdampingan seolah-olah merupakan bintang yang mengelilingi bulan yang merupakan wilayah hitam. Inti dari wilayah hitam adalah bola asal iblis yang menjadi sangat tenang. Yunce tidak tahu kapan dia berdiri, tapi seluruh tubuhnya terkejut. Dia tidak dapat fokus selama beberapa waktu. Dengan matanya yang berwarna-warni, gadis itu diam-diam memperhatikannya. Sejak dia muncul, tatapannya tidak meninggalkannya. Itu bukanlah tatapan seseorang yang sepertinya sedang mengamati orang asing.